Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube aku, Surya Suryaningsih. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kita kan sudah membahas akuntansi keuangan daerah nih, dan kita sudah sampai mengenai tugas dan wewenang pejabat yang ada di daerah selaku pengelola keuangan daerah. Nah, kita akan melanjutkannya di part kedua ini. Sesuai dengan janji aku, kemarin kita akan membahas mengenai tugas-tugas dari SKPD, yaitu sebagai PA atau PB, bisa juga disebut sebagai kepala SKPD ya teman-teman. Terus ada tugasnya si PPK SKPD, PPTK SKPD, lalu ada bendahara yang terbagi ada dua, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, baik yang ada di SKPD maupun yang ada di PPKD. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol bel, like, dan komen. Terima kasih, supaya aku semakin semangat membuat video-video yang terbaru, teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai dari... Oh iya teman-teman, aku membuat video ini berdasarkan sumber acuan ya. Acuannya yaitu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, dan ada modul kuliah pas aku kuliah ya teman-teman, yaitu modul kuliah akuntansi keuangan daerah semester pertama. Oke, dimulai dari yang A, yaitu ada pengguna anggaran atau barang, biasa disebut dengan PA atau PB. SKPKD dikepalai oleh Kepala SKPD yang merupakan PA atau PB bagi SKPD yang dipimpinnya. Jadi teman-teman, di dinas-dinas itu ada kepala dinas. Nah, itu dia yang dimaksud dengan pengguna anggaran atau pengguna barang, teman-teman. Kepala SKPD ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekda, teman-teman. Kepala SKPD sebagai PA, dia merupakan pejabat yang berwenang sebagai pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Sedangkan kalau sebagai pengguna barang, nah, kepala SKPD ini merupakan pejabat yang berwenang dalam penggunaan barang milik daerah, teman-teman. Berikut ini merupakan tugas kepala SKPD sebagai PA atau PB. 1. Menyusun RKA SKPD. 2. Menyusun DPA SKPD. RKA ini adalah rencana kerja anggaran SKPD. Terus DPA ini dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Ini maksudnya retribusi ya. 7. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. 8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Selanjutnya yang nomor 9, yaitu mengelola barang milik daerah atau biasa disingkat BMD atau kekayaan daerah dan kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. 12. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran atau pengguna barang lainnya yang berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. PA atau PB selaku kepala SKPD dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Maksudnya PA atau PB ini dapat minta tolong teman-teman biar ada pembantunya gitu. KPA, kuasa pengguna anggaran.
merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pelimpahan kewenangan PA ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Didasarkan dengan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya. Kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang pertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada PA atau PB. Jadi teman-teman, untuk si PA, si kepala SKPD ini, dia bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada si kepala daerah, sedangkan yang KPA atau KPB ini bertanggung jawab kepada PA. Selanjutnya yang B, yaitu ada pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam JPA SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau disingkat PPK SKPD. Tugas PPK SKPD yaitu ada 4. 1. Meneliti kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK. 2. Meneliti kelengkapan SPPUP, SPPGU, dan SPPTU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. 3. Menyiapkan surat perintah membayar. 4. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. Jadi si PPK SKPD ini dia bertanggung jawab untuk tata usaha ya, untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya yang C, yaitu ada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Pejabat pengguna anggaran atau pejabat pengguna barang dan KPA atau KPB dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi intinya teman-teman, PPTK ini berkaitan dengan kegiatan dan program ya. PPTK ini ditetapkan oleh si kepala SKPD. Oke, berikut ini adalah tugas dari PPTK. Yang pertama yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Jadi intinya teman-teman, PPTK ini bertanggung jawab atas adanya kegiatan. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat PA atau PB bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA atau PB. Sedang PPTK yang ditunjuk oleh KPA atau KPB bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA atau KPB. Jadi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas si PPTK ini dia tergantung siapa yang menunjuknya. Kalau yang menunjuknya itu KPA, maka si PPTK bertanggung jawab kepada si KPA. Kalau yang menunjuk PA, maka bertanggung jawabnya kepada PA. Oke teman-teman, jadi sampai di situ dulu ya. Kita udah membahas dari yang pertama itu kan PA, terus ada PPK, terus ada PPTK. Nah, kita masih kurang nih, kita belum bahas yang bendahara penerimaan sama bendahara pengeluaran, baik di SKPD maupun di SKPKD atau PPKD. Nah, kita bahasnya di minggu depan lagi aja ya, gimana biar teman-teman enggak terlalu banyak memahami materi. Jadi kita sedikit-sedikit tapi kita paham teman-teman, daripada banyak-banyak tapi kita bingung. Oke teman-teman? Gitu dulu aja ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol bel, like dan komen. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.